Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk dalam metode sonokimia atau sonochemical methods. Apa sih metode sonokimia itu? Sonokimia itu berarti memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sudah diaplikasikan secara meluas di dalam metode sintesis senyawa kimia ya. Sebenarnya dia tidak hanya digunakan dalam mensintesis senyawa anorganik, gelombang ultrasonik ini juga banyak dimanfaatkan untuk proses ekstraksi atau proses lisis ya, lisis sel. Jadi di biokimia itu juga bisa memanfaatkan gelombang ultrasonik, di organik juga bisa memanfaatkan gelombang ultrasonik di dalam proses ekstraksi karena dia memiliki rute atau mekanisme yang ini ya berbeda karena kita menggunakan gelombang, sehingga pada saat proses ekstraksi itu bisa saja terjadi dengan waktu atau butuh temperatur yang berbeda dengan proses ekstraksi biasa. Termasuk lisis sel. Lisis sel itu dia merusak dinding sel, itu juga sonokimia bisa berperan di sana ya. Jadi memang sekarang banyak proses-proses di dalam kimia itu yang kemudian memanfaatkan gelombang. Contoh IR kan memang sudah dimanfaatkan untuk karakterisasi gelombang inframerah ya, udah banyak dimanfaatkan untuk proses ini ya, deteksi gugus fungsi. Kemudian X-ray banyak digunakan sebagai X-ray untuk deteksi struktur di dalam senyawa organik, kan kita biasanya menggunakan X-ray atau X-ray diffraction itu. Ada juga yang UV itu banyak, UV sekarang itu banyak digunakan dalam proses fotokatalisis, itu sudah memanfaatkan gelombang juga ya. Atau proses solar cell itu kan menggunakan UV atau sinar matahari yang memang mengandung sebagian besar visible dan mengandung sedikit dari UV, itu juga sudah memanfaatkan gelombang. Termasuk UV kalau di dalam proses instrumentasi itu kan dimanfaatkan dalam pengukuran ini ya, transisi elektronik dari UV cair atau transisi atau sifat elektronik dari padatan dengan UV DRS, itu adalah khusus untuk padatan. Nah, salah satunya pemanfaatan gelombang yang lain itu adalah sonokimia. Tadi microwave sudah kita singgung, microwave juga digunakan dalam proses sintesis, assisted microwave tadi. Nah, sekarang sonokimia juga digunakan dalam proses sintesis. Sonokimia di sini banyak dilakukan ya. Gimana kok sonikasi itu bisa digunakan untuk proses sintesis? Nah, di sini ada beberapa teori yang didevelop untuk menjelaskan bagaimana gelombang ultrasonik itu bisa digunakan dalam proses sintesis. Misalnya kalau gelombang ultrasonik dengan range 10 kHz, radiasinya 10 kHz, itu dia dapat break chemical bond, dia dapat memutus ikatan kimia. Jadi kita tidak memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk breaking bond seperti yang ada di metode zat padat. Kita menggunakan radiasi ultrasonik sekitar 20 kHz untuk memutus dari suatu ikatan kimia. Hal utamanya itu adalah adanya kavitasi di dalam proses sonokimia ini. Di sini main eventnya in sonochemistry is cavitation atau yang dikenal dengan proses kavitasi akustik. Kavitasi itu melibatkan apa? Di sini ada creation berarti pembentukan, growth pertumbuhan, collapse itu adalah keruntuhan atau jatuh ya atau pecah ya. Jadi dia gelombang ultrasonik itu tadi nanti pada aliran gelombang ultrasonik itu akan terjadi pertumbuhan daripada bubble, jadi ada gelembung-gelembung gitu, atau disebut juga dengan hotspot. Bubble dulu ya, bubble-nya bertumbuh, terus kemudian bubble-bubble itu growth, bubble-bubble-nya itu menjadi lebih besar karena bergabung dari bubble-bubble yang lain, dia menjadi lebih besar growth. Setelah pada ukuran tertentu bubble itu akan pecah. Ketika bubble itu pecah, dia menjadi hotspot atau daerah panas ya. Daerah panas artinya di sini daerah hotspot itu ya, bagaimana menyebutnya? Dia adalah daerah krusialnya. Karena di daerah hotspot itu tadi saat bubble pecah tadi itu disertai dengan temperatur itu sekitar 5000 derajat Celcius. Itu very high, 5000 derajat Celcius. Kalau kita menggunakan ini
zat padat, maka bayangkan kita harus memanaskan 5000 derajat Celcius. Konsumsi listrik yang kita pakai berapa? Lama waktu yang kita gunakan berapa nanti? Tetapi kalau kita menggunakan sonochemical ini, kita memanfaatkan itu, kita bisa mendapatkan hotspot itu hanya pada keadaan ruang saja ya. Tekanannya sekitar 500 atmosfer. Jadi dia punya tekanan tinggi, suhu tinggi dengan heating dan cooling rate. Kecepatan daripada pemanasan dan pendinginannya itu adalah 10⁹ Kelvin per second. Bayangkan dia sangat cepat sekali prosesnya. Mungkin dengan mata kita nggak kelihatan ya, karena dia cooling rate sama heating rate-nya 10⁹. Itu kan sudah miliar ya, 1 miliar ya, 1 miliar Kelvin ya, 1 miliar Kelvin per second. Dalam 1 secondnya dia bisa naik suhu ke pemanasan itu 1 miliar ini, dan pendinginannya adalah juga segitu. Itu adalah ini ya, kecepatannya sangat cepat sekali. Jadi suhunya sangat tinggi, tekanan tinggi, dan dia bergerak dengan sangat cepat. The innermost local temperature tadi, lokal temperatur dan lokal karena terjadi pada pecahnya hotspot tadi, sifatnya adalah lokal di mana ada hotspot dan pecah tadi. Terus heating dan extraordinary heating dan cooling rate tadi akhirnya menghasilkan gravitational collapse provide unusual mechanism for generating high energy chemistry. Jadi pada saat proses collapsing bubble tadi yang memberikan suhu sekitar 5000 derajat Celcius, tekanan 500 atmosfer dengan laju pemanasan dan pendinginan itu adalah 10⁹ Kelvin per second, itu dia memberikan high energy chemistry ya, unusual mechanism. Jadi mekanismenya nggak biasa karena juga suhu, temperatur dan temperatur, tekanan dan lajunya itu tadi kan nggak biasa juga pada hotspot tadi, maka dia memberikan energi yang sangat tinggi, energi kimia yang sangat tinggi. Novel sonochemical methods, continuous preparation. Sonochemical method itu banyak digunakan ya. Novelty itu berarti kebaruan ya. Preparasi untuk digunakan untuk preparasi metal dan metal oxide nanokristalin material. Jadi dia banyak dikembangkan untuk mensintesis metal oxide atau oksida logam dan logam itu sendiri, itu banyak dikembangkan. Jadi mungkin sebelumnya oksida logam itu sudah pernah disintesis dengan metode zat padat. Saya ingin mengajukan propose metode sintesis dengan menggunakan sonokimia, itu juga bisa. Itu juga sudah bisa jadi salah satu salah satu topik skripsi. Jadi sangat-sangat terbuka lebar dan juga tidak sulit sebenarnya ya. Simple saja, metodenya kan juga simple. Kita mengobservasi bahwa pemilihan dari source of metal saltnya, pemilihan dari sumber garamnya itu the reactant and optimal use of high power tadi ya. Kita harus menentukan sumber saltnya nanti apa, reaktannya apa, sehingga nanti kita bisa menghasilkan nanostructure dari material yang kita inginkan tadi. Berarti ini Bu, dia bisa sangat cepat, berarti yang paling bagus Bu? Belum tentu juga. Kalau misalnya kamu mau mensintesis bentuk material yang dia memiliki, harusnya bentuk itu bagus terbentuk kalau laju penurunan suhunya atau cooling rate-nya adalah rendah atau bisa dikontrol, maka ya nggak cocok pakai ini karena dia cooling rate-nya dia tinggi ya. Cooling rate-nya tadi sangat tinggi. Terus bisa jadi juga karena energi yang diberikan juga tinggi, itu kalau waktu yang kita berikan terlalu banyak, terlalu lama, itu justru nanti akan destruktif atau justru akan merusak material kita. Karena tadi pada 20 kHz tadi kan dia memiliki energi untuk breaking bond tadi kan, memutus ikatan. Ya jangan sampai material kita justru kelamaan kita sintesis di situ dan rusak dengan gelombang ultrasoniknya atau bentuknya kemudian menjadi tidak bagus gitu ya. Coba kita lihat, ini kita punya di lab kita punya 2 jenis ultrasonik. Satu adalah ultrasonik tipe bath seperti ini, atau kayak bath itu kan kayak mandi ya, kayak berendam kayak gini, itu tipe bath. Ada juga kita punya ultrasonik tipe horn kayak gini. Jadi dia semacam kayak ada ini di sini. Sebentar saya kasih tulisan dulu.
ini loh, di sini ini ada kecil banget tulisannya, saya ganti di sini. Nah, ini adalah ini ya, untuk aliran dari gelombang ultrasoniknya atau hornnya ini. Di sini digunakan untuk melewatkan gelombang ultrasonik. Jadi nanti di sini keluar gelombang ultrasonik. Nah, yang ini kan adalah labu kita ya, labu kita. Nah, di dalam sini ada reaktan kita, di sana reaktan solution di dalam labu. Nah, di luarnya boleh juga seperti ini, ada cooling bednya juga boleh. Kadang kita juga nggak pakai cooling bed, jadi langsung ke beaker glass gitu kita aliri seperti ini. Nah, di sini ada high voltage atau high frequency supply, piezoelectric transducer, titanium horn. Ini yang dipakai tadi itu adalah dari bahan titanium ya. Yang dipakai ke sini ini adalah dari bahan titanium hornnya, ini adalah titanium hornnya. Nah, nanti dari sini kita reaktan kita bisa mendapatkan aliran dari gelombang ultrasonik. Itu adalah tipe horn ya. Yang ini adalah tipe BAT. Kekuatannya besar mana Bu? Besar yang ini. Kalau tipe BAT itu dia disebutnya adalah low intensity ultrasonic wave atau gelombang ultrasonik intensitas rendah. Sedangkan yang ini adalah high intensity atau intensitasnya tinggi. Kalau kamu sintesis dengan ini, kamu mungkin bisa sintesis itu dalam waktu 1 jam gitu, 30 menit 1 jam atau berapa. Dengan ini waktu yang kita perlukan lebih pendek karena memang intensitasnya adalah lebih besar. Biasanya di jurnal-jurnal itu mungkin rate-nya adalah 20-30 menit, ada yang 15 menit sintesis menggunakan ini ultrasonik ini. Oke, ini adalah gambaran tadi. Pertama adalah bubble form atau creation tadi, pembentukan bubble. Terus kemudian bubble itu membesar atau disebut dengan tahap growth, bubble growth. Setelah dia membesar, dia akan mencapai size ukuran bubble itu yang sifatnya unstable. Terlalu besar kan juga unstable ya. Nah, pada saat unstable itu bubble ini akan pecah. Ketika bubble ini pecah, dia akan memberikan berapa tadi efek kavitasi tadi di sana adalah 5000 Kelvin, 500 atmosfer. Di sana ada gas liquid interface, itu dengan suhu di gas liquid interface di hotspotnya sendiri adalah 5000 Kelvin, tetapi di liquid interface-nya dia adalah 2000 Kelvin. Di dalam box solutionnya, di dalam larutannya tadi itu adalah 300 Kelvin. Tentu saja karena kan berbeda ya. Di hotspotnya sendiri itu dia 5000 Kelvin, 500 atmosfer. Di interface antara hotspot yang pecah tadi dengan liquid itu adalah sekitar 2000 Kelvin, tetapi di larutannya sendiri yang sampai ke larutan itu adalah sekitar 300 Kelvin ya. 300 Kelvin ini berarti 273 ditambah ini ya, 273 tambah 27. Ya. 298 kan biasanya. Jadi di baknya sendiri ini masih suhunya normal ya. Tetapi di interface-nya ini adalah 2000 Kelvin. Nah, kan kavitasi yang terbentuk kan nggak cuma satu, bubble-bubble yang terbentuk kan nggak cuma satu, kan banyak di sana. Sehingga ada banyak keadaan interface juga di sana. Jadi kan reaktan-reaktan kita kan berada di, mungkin bisa saja pas tepat di hotspotnya, bisa juga di interface daripada hotspot tadi gitu ya. Kan satu larutan itu kan dia teraliri dan bisa saja dia tumbuh bubble form, bubble growth, dan pecahnya collapsing hotspot tadi pada saat yang bersamaan kan juga bisa. Ini ilustrasi yang lain sama saja ya sebenarnya ya. Di sini ini adalah dari tipe horn tadi yang high intensity ultrasonic. Dari batang titaniumnya tadi akan dihasilkan gelombang ultrasonik. Di dalam gelombang ultrasonik tadi pertama dia akan menghasilkan bubble yang kecil itu, formation of bubble, kemudian growth of bubble sampai unstable size. Unstable size ini kemudian dia kalau collapsing atau pecah dia menghasilkan tadi ya 5000 Kelvin, 1000 bar. Tadi kan 500 Bu ya, tapi tadi 500-nya kan satuannya bukan bar kan, tadi atmosfer ya. Sekarang ini adalah 1000 bar. Nah, kalau low frequency, kita menggunakan low frequency 20 sampai 80 kHz, itu lebih banyak efeknya adalah di physical effect. Dia memberikan efek fisik.
Tetapi kalau misalnya kita menggunakan high frequency, dia sekitar 150 sampai 2000 kHz itu dia memberikan chemical effect gitu ya. Ini adalah beberapa. Nah, memang kalau untuk sintesis ini lebih cocok ya sebenarnya. Cuman karena dulu belum ada, kita sintesis pakai ini, memanfaatkan ini. Jadi kita variasi waktu lah sampai berapa gitu. Tadi dari percobaan yang pernah kita lakukan itu dari misalnya saya variasi waktu dari 30 menit, 60 berapa ya? 60 sampai 360 menit, kalau nggak salah 360 menit bagi 60 menit itu kan berarti 6 jam. 6 jam itu ternyata hasilnya yang lebih bagus juga di 30 menit ya, growth pertumbuhannya. Karena yang semakin besar itu ternyata dia bentuk partikelnya juga semakin nggak bagus gitu. Karena ya tadi ada energi energi ultrasonik yang mengenai sampel kita, yang kita kalau misalnya waktunya durasinya semakin lama, nah itu juga bisa menghancurkan morfologi yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke, itu adalah yang terakhir di ultrasonik. Nanti untuk pengayaan materi tentu seperti biasa adalah download jurnal tentang topik hidrotermal dan topik ultrasonokemikal ini ya. Oke, di situ nanti saya bikinkan kolom di Classroom untuk dimasukkan tugasnya ya. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.